di Instagram ada teori lebih gila Mal. Nah, teori apa itu? Cuma harus dikasih lihat, tapi gue malas nonton. Iya yang menyatakan Portugal itu juara. Oke. Karena udah banyak cluenya. Contoh cluenya Portugal juara. Dari kumpulan di Instagram ya. Iya. Gue dikasih lihat sama si Pamungkas ada di DM gue tuh. Tapi emang ada di explore gue. Oh, Pamungkas Portugal ya? Enggak, dia menyukai konspirasi dia. Oh, Pamungkas begitu ya? Iya ngulik dia. Dan terus Main dia bilang, bolanya jago dia. yeah. Beberapa juara dunia terakhir itu nuansa warna bola itu yang juara ada Mal. Ada bener ya? Ada. Nuansa bola. 2022 tuh banyak birunya. Dikasih lihat. Oh. Maksudnya ini datanya ini dikasih lihat. Nah terus merujuk ke Portugal tuh sampai iklan Adidas, iklan World Cup nih yang duduk satu-satu. Ya. Oh ini. Yang Zidane duduk. Ya, Siapa duduk? Oh ya. Terus apa bangkunya yang nggak dikasih duduk tuh warna merah. Per hari ini lu kan mengkuda hitamkan Jepang sudah tidak lolos Jepang. Bayangin ya, ini yang pulang ya. Hari ini kita tag ya. Jepang, Belanda, Jerman. Penjajah semua bro. Tahun 1945 ini kejadiannya nih. Berarti bentar lagi Indonesia merdeka. Ya kan bentar lagi Agustus. Deket wes. Sesuai kalender berarti kan mau. Jadi buat pemuda-pemuda nih mumpung Jerman sudah pulang, Belanda sudah kalah, Jepang sudah kalah. Jadi buat pemuda-pemuda di Rengas Dengklok jangan buru-buru menculik ya. Ntar dulu tahan. Jangan buru-buru memproklamasikan kemerdekaan, tahan dulu ya. Karena itu Jepang menang, kalah akhirnya udah nggak lolos. Udah hitam lu. Jerman Belanda nggak lolos tuh. Ada ini nggak maksudnya? Di benak lu ada kepikiran? Enggak juga. Berarti segitu tidak bisa ditebaknya World Cup sih. Kalau gue justru. Oh dan makin ini kok ya makin mau cukup memperkuat adrenalin lu kan lu bilang ini World Cup paling adrenalin nih. Kayak kemarin Cape Verde tiba-tiba runner up grup lolos. Ya nggak pernah kalah lagi. Suka nggak suka dia nahan Spanyol loh. 0-0. Iya. Terus Maroko. Tadi adu penalti menang lawan Belanda. Iya. Terus Uruguay jujur pulang. Uruguay memang konflik ini sama pemain sama pelatih. Yang di sosmed gue liat kasihannya langsung pesen tiket ekonomi pesawat. Iya kasihan. Iya. Kasihan banget. Dan yang gue cukup kaget pulangnya timnas Korea. Oh iya. Segitu dihujatnya Mal. Oh iya. Ternyata ditungguin di bandara. Padahal dia pulang subuh-subuh sembunyi-sembunyi tuh. Terutama coachnya, bahkan ada beberapa toko sampai melarang coachnya itu masuk. Iya benar-benar. Maksud gue gak tahu deh tuh kenapa segitu kecewanya masyarakat Korsel ya. Tapi kalau gue baca di Threads nih bukan gue ya sekali lagi. Oh tapi gue lupa opening bentar. Selamat datang di podcast Portugal. Jangan lupa dulu. Podcast Portugal. Podcast PP kita. PP podcast Portugal. Podcast Portugal. Jangan lupa ya podcast Portugal. Nah tapi soal Korea kan dia tuh padahal mereka pulang tuh sudah subuh-subuh tuh menghindari netizen kan. Ternyata dari subuh pagi udah ditungguin di bandara. Nah ini memang kalau gue baca di threads budaya cancel culture di Korea tuh kan gede banget ya. Maksudnya netizennya tuh setoksik itu rakyatnya dan netizennya. Ya? Iya setoksik itu gitu. Baru tahu gue. Jadi ya lu tahu aja kan maksudnya kasus bunuh diri banyak banget di sana gitu. Di Jepang juga ya sama kayak di Jepang. Dan dia di sana tuh warga dan netizennya ini setoksik itu gitu. Emang satu negara ini emang toksik kalau kata orang-orang di threads kan kalau kita nggak tahu culture di sana kan tapi emang setoksik itu sama pelatih Koreanya begitu jangan kan kayak gitu sama idolnya sama apa semuanya emang begitu kok negaranya makanya STY cinta Indonesia. Iya ya. Iya makanya STY cinta Indonesia karena Persija lagi. Indonesia ini apa namanya ya baik gitu. Ya walaupun sebenarnya netizen kita sama-sama toksik juga kan. Cuma nggak separah Korea Selatan tuh parah kok lu saking toksiknya netizen di sana, rakyatnya di sana gitu. Beberapa tuh sampai ya itu nggak kuat sampai mau bunuh diri, saking nggak kuatnya sampai dihujat, dibully gitu-gitu sama netizennya sendiri. Jadi ya wajar-wajar aja pelatihnya digituin. Ya itu emang budaya cancel culture-nya kuat lah kalau Korea Selatan. Gitu. Jadi kasihan cemberut Mal. Ya siapa yang nggak cemburu. Ada videonya. Ada. Udah landing. Udah landing. Ya.
Cemberut kesian. Nggak apa-apa, tapi yang penting ya sudahlah, Korea Selatan banyak tim yang pulang juga kan, Jepang juga akhirnya pulang yang dijagokan gitu kan. Jadi ya udahlah gitu, biarin aja. Dan seperti tadi kita opening podcast Portugal, berarti kita harus bahas Portugal ya kan. Karena banyak konflik ini Portugal nih. Benar-benar. Dari gue mulai bertanya gini deh, menurut lu pribadi nih, Rico sebagai pembela Ronaldo, ya kan? Yeah. Kenapa Ronaldo tuh nggak diganti-ganti sih kok? Menurut lu tuh salah siapa sih nih kok? Kalau gue ya, gue misalkan sebelum lu jawab ya gue kasih opsi ya. Ini kira-kira federasi PSSI-nya sono nih, PSSI-nya Portugal kah yang bilang ke si Martinez lu jangan ganti Ronaldo ya, awas lu ganti Ronaldo gue pecat lu gitu. Atau Martineznya yang takut ganti Ronaldo karena takut dihujat netizennya Ronaldo, atau kebalikannya Ronaldo yang bilang ke federasi sama Martinez, lu berdua kalau ganti-ganti gue di lapangan gue pecat lu ya. Apa gua marah gitu. Menurut lu yang mana nih skemanya? Menurut gue emang pure dari coachnya. Oh ya Martinez aja. Emang mainin aja udah ya. Tapi gue setuju khusus game kemarin harusnya at least babak kedua ganti dia. Lebih ke istirahat konteksnya. Oke. Bukan karena dia nggak golin ya. Harusnya ganti aja. Ganti gitu. aja Leao kayak atau ya jadi depan 2 sama Joao Felix tuh 2 tuh. Babak kedua ya. Babak kedua. Kalau menurut gue coachnya si Roberto Martinez sih memang keputusannya aja. Jadi bukan masalah Ronaldo mah, buktinya di beberapa pertandingan sebelum Piala Dunia diganti-ganti juga kok. Oke aja iya. Iya diganti. Tapi faktanya adalah gue baru ngecek juga faktanya ternyata Ronaldo itu diganti sama Martinez ketika persahabatan World Cup kualifikasi. Even di UEFA Nation League itu ya. Itu tuh ternyata digantinya ketika Ronaldo udah nyetak gol. Jadi Ronaldo udah nyetak gol. Oh, gol dulu. Iya, jadi baru diganti. Jadi emang kayaknya ada SOP kali ya. Ronaldo nyetak gol dulu deh baru gue ganti. Kalau ada pertandingan di persahabatan atau apa gue lupa, atau World Cup kualifikasi gitu ya. Ronaldo nih jadi sebelumnya dia nyetak gol entah 2-1 dia nyetak gol ya, kebanyakan 1-1 tapi nyetak gol terus gitu. Ada yang kartu merah juga kan. Nah, pas dia nyetak gol itu diganti di menit 70 berapa diganti. Tapi ada satu pertandingan gue lupa lawan siapa, Uruguay apa siapa. Ini persahabatan apa World Cup kualifikasi gue lupa gitu. Kalau Uruguay nggak mungkin ini. Tapi intinya adalah dia sampai detik akhir tuh nggak nyetak gol. Dan gue lihat nggak diganti beneran. Nah gue nggak tahu ini kebetulan atau memang ya ini mah nggak ini aja bang, nggak bukan sesuatu yang ini apa namanya, bukan pattern gitu. Tapi begitu gue ngecek aneh juga tuh, lucu juga tuh. Gak tahu deh itu gue. Kalau gue feeling sih pelatihnya ya. Karena kalau memang vibe-nya ada one man show di satu tim, chemistry harusnya hancur sih. Chemistry harusnya hancur. Iya maksudnya dia nih yang ngatur. Maksudnya euforia lawan walaupun Uzbekistan bersenang-senangan, tapi itu chemistry udah terjalin tuh, itu nggak akan terjadi. Ya nggak tahu, kalau feeling gue sih, kalaupun ada yang keputusan aneh itu pure dari coach si Martinez. Dari coach ya. Iya, harusnya Ronaldo ganti aja ya. Berarti kalau misalkan nanti misalkan lu jadi coach Martinez nih, kok di pertandingan itu tuh pertandingan kemarin kira-kira lu bakal ngapain aja kok? Kira-kira nih. Yang lawan kemarin Kolombia. Iya, misalkan lawan Kolombia nih kan udah menit 70 udah buntu misalkan gitu. Kira-kira lu kan pelatih harus adjustment kan, ada adjustment nih. Lu ngapain kira-kira? Kalau gue simple, yang gue bingung, balik lagi ya, gue bukan pundit, gue bukan ahli bola, hanya pecinta bola biasa. Iya benar. Kenapa skemanya tidak seperti lawan Uzbek? Oh gimana tuh? Iya kanannya ada Conceição. Oh diganti Conceição. Iya maksudnya beda tuh. Oh. Beda. Kalau menurut gue ya beda alurnya juga. Oh berarti kalau lu jadi pelatih, misalkan lu pelatih, lu udah mulai ganti si siapa Neto, karena kan dia main full tuh. Iya Neto. Padahal nggak bisa ngapa-ngapain. Agak tuh. kurang kan? Lari doang sama back pass doang. Tapi dia back pass juga gara-gara Ronaldo nggak buka ruang, jadi atau either Ronaldo nggak buka ruang atau Kolombia backnya terlalu bagus aja. Kan capek beliau ini umur 41 ketemu tim sefisikal itu kan menguras lah. Jadi ada beberapa ada cuplikan nggak lari akhirnya gitu Ronaldonya. Nah jadi kayak bingung si Netonya. Jadi kalau lu jadi pelatih, Netonya ganti dulu nih sama Conceição ya. Ganti dah Conceição gitu ya. Conceição. Conceição kanan dia mah sayap kanan mal. Iya kan Neto di kanan ganti Conceição gitu kemarin kan. Joao Felix. Iya. Joao Felix udah diganti Leao. Iya. Nah, terus habis itu Ronaldo kalau lu jadi Martinez, lu stay aja tetap. Ganti boleh juga ganti. Oh berarti ganti striker AC Milan gua. Menit 70 lah Ganti Gonzalo Ramos. Oh iya. Harusnya ya. Tapi kalau gua jadi Martinez sih harusnya kemarin itu Ronaldo diganti bener.
Tapi Joao Felix itu stay nggak apa-apa. Tapi di depan berdua sama Leao kalau gua kepikiran. Atau kalau lu mau ganti Ronaldo mau stay nggak apa-apa. Tapi Leo jadi striker. Tapi ya jadinya berdua strikernya Leo sama Ronaldo. Ya itu mungkin lebih works tuh. Jadi ada dua di depan. Jadi Ronaldo nggak sendirian. Jadi Decoy masih bisa. Nggak harus lari-lari gimana karena ada Leo yang masih fresh leg. Nah itu lebih bagus tuh. Jadi 4-4-2 misalkan gitu. Misalkan ya kan. Kemarin backnya sih Mal. Oh iya. Buset ngalir banget itu terutama dari kiri. Bap ngalir tuh ya bahasanya. Ngalir banget. Kan sekarang gini, misalnya kayak lawan Uzbek, Kongo deh. Kongo. Bola kan di Portugal terus. Ya. Tapi gagal golin kan. Iya finishing. Iya maksudnya itu bisa diklaim melempem secara serangan. Oke. Lah kalau ini kan shoot on goal banyak kan Kolombia. Gua aja sebagai penonton anjing diserang mulu lagi. Diserang ya, benar. Jujur dengkul lemas waktu sundul offside. Iya. Lemas tuh anjir emang maksudnya kan itu juga satu rangkaian bahwa ya ini satu aliran bola dari belakang udah jebol mulu. Iya. Ke tengahnya udah gak enak tuh. Fitinya diganti kan. Iya. Dan lain-lain. Nah, di situ gitu mulai neraka juga tuh. Kalau gua memang menyimpulkan di pertandingan itu jujur Kolombia lebih kuat. Oh iya. Jujur. Iya. Bahkan gue googling nih Mal, googling loh. Iya. Googling. Apa-apa. Argentina 2 pertandingan terakhir lawan Kolombia 1 seri 1 kalah. Iya benar. Iya. Iya lu udah ngecek ya? Udah. Emang kuat gitu loh. Ya kan nomor 3 di Amerika Selatan. Iya, nah maksud gue kalau lu tanya gue jelas tidak puas dengan skema dia harus ada di kiri nih karena jadi runner up kan. Iya. Karena di situ ada Spanyol dan tapi kan pagi ini Belandanya pulang. Oh iya. Jermannya pulang. Pada bracketnya sama tuh. Bracketnya sama kiri cuy. Kecuali yang Brazil Jepang ya. Kalau menurut gue gini, kalau lo tanya sama gue terkait Portugal, gue tidak puas dengan performa versus Kolombia. Dan gue Ronaldo diganti nggak apa-apa banget. Mau dari awal kayak dia masuk babak kedua nggak apa-apa banget gue. Kayak Messi pas lawan Jordania. Iya, karena gue utamanya adalah juara. Udah deh, lu juga udah golin 2 gitu loh. Di stage group. Ramalan gue Mal, kejutan besar akan masih banyak. Oke. Tadi menurut gue tuh Maroko Belanda kejutan besar tuh. Ya oke. Menurut gue level kagetnya tuh iya tuh. Berikut juga. Iya. Tadi Jerman kalah sama siapa? Iya Jerman tuh kalah sama bangsat tuh harus buka dulu. Tar. Jerman itu tadi kalah sama si mana nih? Tar maaf kok. Gak apa-apa. Nanti biar sambil diedit sama Fajar. Sabar. Oke, today. Oke nih. Nah, Jerman kalah sama Paraguay kan. Paraguay lumayan cukup buset itu. Adu penalti kan? Iya, tapi padahal dia main cukup low block juga tuh, maksudnya bertahan kan. Jerman menyerang mulu gitu. Iya, tapi memang tadi lu bilang apa? Banyak kejutan ya. Akan banyak kejutan. Akan banyak kejutan lagi. Iya. Mal yang menarik nih Mal. Iya. Kadang-kadang gue nggak mau denger apa namanya cocokologi dan lain-lain. Iya. 2016 di saat Portugal juara Eropa, di stage group persis kayak gini Mal. Terseok-seok gitu. Pertandingan 1 seri, pertandingan ada menang 1, pertandingan ketiga seri. Di fase grup itu Ronaldo golin 2, dan di next match ketemunya Kroasia. Saat itu ujungnya si juara. Saat itu menang tuh lawan Kroasia soalnya kan. Menang terus di final lawan Prancis kan. Masih ada Griezmann tuh. Saat itu tuh gila fans Portugal. Jelas. Sampai fase grup Euro aja ini ya gila. Ada cocok loginya tuh. Oh gitu, sampai segitunya. Iya, tapi gue malah jangan deh, ntar kalau ke distrak itu gue nikmatin aja. Cuma menurut gue yang pasti dengan tumbangnya 2 raksasa Eropa tadi, anjing 2 raksasa Eropa. Itu membuat membuat tim-tim kuda hitam kayak tuh dia bisa tuh. Iya. Bisa jadi tim-tim lain jadi pressure menurut gua. Iya, tapi memang kalau tadi Maroko sama siapa si Belanda
Peringkatnya emang di atas Maroko, di atasnya Belanda emang. Kalau FIFA-nya ya, walaupun peringkat FIFA tuh nggak kita nggak bisa terlalu percaya lah ya. Maksudnya ini mungkin ada entah politiknya, tapi dia peringkat 7 Maroko, Belanda peringkat 8. Jadi memang kalau secara peringkat wajar Maroko menang. Tapi kan orang marah-marah tadi kan soal Belanda kan karena si Kumannya ini ganti-ganti game plan aja. Oh, dari yang biasa 4-4-3-3 jadi 3-4-2-1 yang kayak gitu-gitu, terus lebih banyak bertahan. Nah, ngamuk lah, orang biasa bisa nyerang tapi low block kayak gitu-gitu. Benar. Cuma memang kalau kalau Jerman sih yang paling orang ini kan kaget. Ya, maksudnya si Nagelsmann ini kan pelatih kedua paling dibayar mahal di World Cup ini kan. Nomor 2-nya dia tuh Nagelsmann. Tapi satu Ancelotti kan. Satu Ancelotti, terus habis itu Pochettino sama Tuchel sama Cannavaro. Nah, banyak orang mempertanyakan kenapa tetap kayak Leroy Sané tetap dimainin yang gitu-gitu. Terus yang Pavlovic sekalinya jelek bapuk. Nah, banyak pertanyaan lah gitu. Buntu, serangannya buntu gitu. Jadi nggak bisa eksekusi dengan baik. Nah, kalau Belanda ini gilanya itu kok. Kan yang ada si matematika itu tuh yang dari gugur guru dah. Siapa yang Jerman ya? Ahli ekonomi ya, matematikawan. Ya, prediksi Belanda juara padahal dia 3-3 sebelumnya ini benar kan. Ini salah dia. Salah. Iya, jadi udah kalau lu bilang banyak kejutan, sudah ada satu kejutan. Iya. Dua sih. Menurut gue Belanda Jerman itu 2 kejutan yang secara kasat mata harusnya mereka melenggang ke 16 besar. Anjing, melenggang bahasanya. Jujur koran bola itu melenggang. Melenggang ya. Iya. Tapi kalau Jepang kejutan gak kalah sama Brazil. Kalau gue sih emang prediksinya di Bung Biner gue bilang Brazil menang, Bung. Gue cerita. Nah, kalau sesuai ekspektasi sih. Bukan sesuai ekspektasi. Sesuai prediksi gue. Gue maunya Jepang jujur. Ya. Cuma mau ngomong apa? Brazil cuy. Gila itu Brazil. Dan tapi bisa dibuktikan Brazil pun menang tipis ya. Jadi kalau gue tidak kaget. Tidak kaget ya? Tidak kaget. Ini hotek sih gue deh. Oh, ada siap. Siapa pemain MU yang tadi Kunya? Hatrestok gini 5 bintang. Oh, Kunya. Oh, Casemiro. Enggak, Kunya. Si Kunya apa yang gini kan, ini bintang gue 5 nih. Ada tuh Mal. Oke. Gue gini langsung. Pamali lu. Iya. Karena ada beberapa. Oh, ini Brazil soalnya ya? Iya, maksudnya kayaknya Kunya deh. Kunya kan? Overconfident soalnya. Nomor 9 kan? Iya, tapi Kunya baik kayaknya, bukan Kunya dah. Ada deh, coba deh lu. Coba kita cari apa yang bercanda 5 gini. Dia jadi saywar sama pemain Jepang. Itu sebelum pertandingan ya? Enggak, di game. Oh, di game. Coba lu lihat di BR Football apa 433 coba. Iya bener ya, Kunya deh yang 5 gitu kan. Ada 5. Kan gini kan. Tapi bukan ini ke pemain Jepang apa ke penonton dia? Ke pemain Jepang. Oh iya. Pemain Jepang, baca aja tuh. Iya, tapi abis itu dia Brazil punya 5 gelar Piala Dunia saat kamu Kento masih bocah, jujur namanya Kento. Iya jangan gitu dong, maksud gue bener gak? Iya, Kunya. Gue kayak aduh. Ya dari situ lu udah mulai feeling kayak ntar lu kepleset lu. Ya. Jangan dah. Habis itu diganti kan dia sama Endrick, bagus jadi Endrick. Iya, Endrick. Disuruh keluar. Oh gitu kok ya. Iya, jadi masih bahkan banyak kejutan lagi ya. Iya. Cuma apa? Inggris yang gue ragu sih. Siap. Prancis menurut gue masih sesuai skrip, Argentina sesuai skrip, melenggang dia. Okay. Inggris kita lihat nih. Argentina lu lawan Cape Verde. Argentina lah. Bisa menang ya. Wah telek malah 5-0 kali. Iyalah, maksud gue Cape Verde mungkin bensinnya habis juga, maksudnya. Backnya bagus dia. Parkir bus lama-lama, busnya jebol juga lah. Mungkin, tapi gue gak tahu. Tapi feeling gue bantai. Sampai adu penalti tapi. Enggak, bantai aja. Bantai. Berarti enggak 0-0 atau 1-1 ya. 4-0 minimal 4-0 lah. Messi hat-trick gitu. Kan gue bilang, di setiap game Messi cetak gol, bener gak? Oh iya bener. Udah kebukti 3 kan kemarin. Walaupun menit berapa? Ya. Golin lagi nih Cape Verde. Inggris ya. Inggris lawan siapa? Inggris tuh lawan Kongo. DR Kongo. Lu yakin Kongo tuh ya? Yang ini bukan gue yakin Kongo, mungkin di sini masih lolos. Iya. Ya gue gak yakin Inggris sampai semifinal aja sih. Oh iya, soalnya Kongo aja Portugal aja dia bisa imbang 1-1 ya. Iya. Apalagi Inggris jadi kalau feeling lu Inggris kagak bisa melewati kalah penalti gitu. Beratnya. Lolosnya mungkin berat. Tapi tetap lolos.
Tetap lolos. Oh tetap lolos ya. Nanti di 8 besar kayak baru bab Inggris. Iya jadi kalau Kongo tuh kan prestasinya dia kan nahan imbang 1-1, sisanya sama Kolombia dia kalah. Tapi lawan Uzbek dia menang 3-1. Jadi menurut lo Kongo akan bisa menahan Inggris, tapi tetap Inggris yang lolos atau Kongonya nih yang lolos? Inggris gua. Tapi Kongo kasih perlawanan. Oh kasih perlawanan. Kapan ya? Malam ya? Nanti ya? Iya hari ini kan. Hari ini jam 11 malam. Wush, sabi itu. Serius? Inggris? Jam 11 PM lawan Kongo lo. Harus nonton lu, nobar di Polim tuh. Oh tadi sih puas tuh. Karena penalti semua. Puas. Ya tapi panjang banget ya. Iya. Pokoknya kalau penalti lo asal jangan tim lo yang main ya. Lo merasa terhibur deh. Iya pasti. Iya. Soalnya siapa aja yang menang terserah bebas. Gitu. Iya. Maksudnya bunuh-bunuhan gitu. Adrenalinnya mentok tuh. Adrenalin mentok. Tapi gue kalau setiap penalti gue paling benci. Ini personal ya. Paling benci kalau yang dia mau penalti terus nahan dulu terus dia nendang kayak gitu-gitu tuh. Yang kayak kayak itu taktik dia. Iya kayak Eze waktu Arsenal tuh. Tadi siapa yang kayak gitu juga tadi ada di Belanda apa Jerman gue lupa. Tahan Belanda enggak yang Belanda bener. Siapa tadi nahan terus tendang. Gue gak suka tuh kayak gitu kebanyakan. Gak tahu ya apa Eze sama itu doang yang gak. Dari point of view keeper apa yang nonton? Kagak, gue gak suka aja tipe yang begitu. Yang kalau penalti kan langsung tendang aja. Kalau gue, Cole Palmer tendang aja. Nah kalau dia suka gitu. Jurus gertak. Harry Kane kan waktu itu gagal yang lawan Kroasia kan. Nahan juga, gitu nahan. Baru dia tendang gitu. Nah kalau abis itu dia diulang penaltinya langsung tendang gol gitu. Ya nggak tahu itu ini personal aja sih pribadi gitu. Bener. Nah tapi kalau soal Portugal tuh kalau kan lu bilang harusnya Ronaldo kalau mau diganti aja karena kan kita ngomongin tim gitu ya. Karena yang penting ujungnya piala. Nah kan Ronaldo tuh ya ini kembali lagi ke pelatih sebenarnya. Sebenarnya menurut lo harusnya Ronaldo request nggak ke pelatih? Udah gua ganti aja dia jelek gitu. Jangan nih, nggak bisa gitu ya mentalnya. Kagak. Kalau demi tim juara kan kata lu tim menang. Kalau misalkan jadi Ronaldo lu ngomong nggak ke pelatih? Udah ganti aja gua. Dengan mentality kayak dia mungkin. Wah dia kalau lo suruh gua ke lapangan, gua perang cuy. Gitu ibaratnya Bang. Kalau nggak gua nggak ditarik keluar ya gua perang terus. Iya. Oh, jadi tapi kalau demi kebaikan tim lu nggak mau ngomong. Maksudnya kalau lu jadi Ronaldo nih berarti kan kalau ini kita berhayal jadi Ronaldo ya. Iya berhayal aja. Kalau Ronaldo kepikiran gitu kan berarti dia nggak pede. Itu kayak bukan sifat dia sih. Oh nggak bisa ya. Ya maksud gua misal itu bertolak belakang dan lain-lain, itu tugas pelatih ganti aja. Ya jangan takut. Kan nanti kalau ini misalnya amit-amit ya, misalnya mau substitution, Ronaldo mukanya ngambek kan yang malu dia. Iya. Dilihat kamera, dilihat sosmed. Ya, coba aja Gue takutnya dia ngambek sih diganti sama Martinez. Iya apa-apa. Makanya Martinez takut gitu. Nanti ngambek chemistry tim berantakan lagi gitu takutnya. Ducaku gak dikasih nih gue. Ducaku. Kan banyak netizen bilang gitu. Gak takut Martinez takut dipecat kali dari kerjaannya ganti-ganti Ronaldo. Segitunya sampai takut. Bisa jadi sih tapi feeling gue gak. Takut ngambek gue. Ya maksudnya ada potensi itu kayaknya ada sama dia ngambek kalau diganti ya. Kecurigaan aja kan kita nggak tahu nanti lawan Kroasia nih kita bisa lihat nih. Pokoknya, hari Jumat pagi ada dua teori yang bisa jadi salah bisa jadi benar di lawan Kroasia nanti. Apa itu? Satu teori 2016 yang Euro ya yang dimana akhirnya lolos dengan path yang sama Kroasia lolos bener tuh ya gue mantau tuh. Lu ya? Iya bener. Maksudnya grup sama ini ada kemiripan tuh ya? Iya. Ronaldonya 2 gol. Terus di grup itu cuma 1 menang 2 seri. Oh. Terus lawan Kroasia. Lawan Kroasia menang. Gila. Tapi ada satu. Data mengatakan anjing. Asik. Ini dia. Raport Portugal kurang bagus kalau pakai jersey away. Mereka nanti jersey away. Lawan Kroasia? Iya. Itu ketakutan lu ya? Enggak, ini ada teori-teori maksudnya kayak gue Belanda aja udah gagal sesuai prediksi ini, gue nggak percaya gue. Lu Belanda Jerman gugur lebih kaget siapa jujur?
Dua-duanya kaget gua. Dua-duanya kaget sih. Belanda yang gua paling kaget karena kan Belanda lagi gacor sebenarnya kan. Oh iya. Yang menang 5-1 lawan Swedia, 5-0 5-1 lawan Swedia. Nah, dari situ kan gua ngerasa oke juga ternyata ya. Ini yang bahkan gua ngerasa Belanda lagi kuda hitam posisinya. Dengan materi pemain yang ada sekarang ya gitu. Gua ngerasa lagi gitu. Nah, malah dia kalah itu kaget. Kalau Jerman nih ya so-so lah, maksudnya kayak kemarin Jerman walaupun di fase grup ya 7-1 mah. Iya lawan si siapa? Ya walaupun Karakau. Iya. Kurakau. Iya maksudnya tapi ya tetap aja maksudnya Belanda yang gue paling kaget karena Belanda ini sebenarnya dari fase grup cukup meyakinkan. Nah, Jerman juga sama sih. Tapi ya dua-duanya sih. Iya. Gitu. Tapi kalau lu siapa di antara Belanda sama Jerman yang paling ngagetin siapa? Dua-duanya kaget gua. Dua-duanya ya? Karena bagi gua dua-duanya layak lolos 16 mal. Iya, karena lawan Kurakau ngebantai gitu-gitu ya. Jadi memang dua-duanya ini. Tapi memang Jerman nih, gua nggak ngerti sih ya. Dia tuh jadi ada di trash tuh ada kutukan yang ini, bukan kutukan kayak semacam karma, yang dia nutup kayak gini, dia sempat nutup yang gini kan, selebrasi yang begini yang dia nolak band LGBT itu tuh, ya kan ya, FIFA yang One Love deh yang begini kan. Nah dari situ tuh mulai, nah itu karma tuh nutup mulut gitu. Ada yang ngomong kayak gitu. Iya ada Jerman kan, ya? cocok logi Jerman. Nah kalau Belanda ini kan banyak yang akhirnya jangan-jangan bener nih ramalan karena ya ramalan si ahli ekonomi ini 3 World Cup bener terus. Nah ini dia Belanda nih terus di fase grup wah menjanjikan nih Belanda nih jangan-jangan beneran nih ramalannya kalah sama Maroko. Nah, itu paling kaget gue di situ. Harusnya Belanda bisa jauh. Yang kaget bukan cuma gue, Coach Justin juga itu kaget. Ronald Koeman dikata-katain tadi. Sama satu hal yang ini mal. Satu hal yang seru adalah kalau menurut gue tadi, gue lupa siapa, gue follow kok, bukti gue lihat konten creator bilang begini, ini tim-tim gugur di awal, percaya atau tidak, banyak berpengaruh ke tempat nobar mal. Oh jadi sepi. Iya karena itu tim gede, fanbase-nya banyak, bener juga. Ya kita tahulah teman-teman kita di Indonesia Timur, di Ambon, itu fans Belanda dikit. Iya itu Belanda kan sama kita deket Jelas, banget. Nah itu dan Belanda banyak tuh maksudnya. kalau si Jerman kan dia sempat kalah 2-1 di fase grup kan. Jadi masih ada kalahnya 2-1. Aduh lupa lagi lawan siapa lagi 2-1 gua sampai. Pokoknya ada kalah 2-1 lah dia satu kali kalah. Siapa tuh. Belanda? Si Jerman. Nah kalau Belanda kan rapotnya bagus. Jadi draw menang. Lawan siapa sih sampai lupa gua. Kalah 2-1 itu di fase grup lawan Ekuador. Dia sempat kalah. Nah kalau Jerman jadinya gua ragu-ragu gitu. Apalagi si Nagelsmann percaya banget sama Leroy Sané ini ganggu nih Leroy Sané nih. Gitu Pavlovicnya juga bapuk, biasanya bagus dia bapuk. Nah kalau Belanda ini raportnya bagus. Makanya jadi gua pas dia kalah, gua kaget tuh. Gua kaget di situ dan bener kata lu, kita kedekatan sama Belanda tuh wah deket banget karena kan dia penjajah kita. Dan ini Belanda itu ya, kalau lu ke Belanda gitu ya, lu ke bandara gitu, ke imigrasinya kan sebelum masuk kan ada imigrasi dulu gitu ya. Nah itu kan ditanya lu dari ketika dia lihat paspor kita Indonesia, from Indonesia dia bilang kayak gitu. Seneng banget ya. Kayak minta maaf kayak masa sih? Baik. Lu pernah ke Belanda kan? Pernah. Ya baik sama kita. Maksudnya cuma dia, di imigrasinya kayaknya enggak sampai seneng banget, enggak. Oh, kalau pas gua ya. Jadi tapi yang beberapa teman gua tanya juga kalau dari Belanda dari Indonesia datang ke Belanda, mereka se-welcome itu. Karena ngingat kejadian-kejadian zaman dulu kan. Jadi tapi mereka welcome itu sama kita. Iya kalau itu ya. Iya, nah makanya di fanbase di Indonesia kan termasuk gede sih orangnya, fan orangnya yang gitu-gitu deh. Iya, jadi sepi nih pasti nobar nih karena Belanda. Inggris juga gede fanbase tuh. Inggris ya gede. Semuanya sih tim besar ini sih. Argentina, Cape Verde juga itu main tuh pagi kan itu, Minggu pagi. Iya Minggu. Gue cuma mikirin Portugal Sabtu. Kan Portugal main hari Jumat pagi jam 6. Tanggal 3 Iya jam 6. Habis subuh jalan gue tuh. Habis subuh jalan tuh ya ke Polim Bintaro. Jelas. Ayo dong. Ya, tapi Bintaro kok pagi-pagi subuh. Kalau gue ke Panglima Polim gue masih masuk akal ke Bintaronya. Gue dari Bekasi lagi kan. Iya tapi gak apa-apa. Nanti mau langsung tag gak siangnya habis Jumatan? Lu bisa gak? Coba. Jadi langsung tayang hari itu juga. Ntar gue bilang ke Fajar. Langsung diedit sama Fajar. Wah mood gue tuh gak tahu tuh gimana tuh. Ntar dulu ya bener-bener menang mal. Kalau menurut lu deh feeling lu. Kata lu kalau menang. Masih lu, menang. Kata gue kenapa kata gue? Kata lu kan kalau amit-amit Portugal gagal podcastnya berakhir. Iya kan jadinya gak usah tag. Iya. Tapi tag 1 kali aja buat ini kita ngomong perpisahan plus ini.
Abis itu kita ngomongin jamuran ke Portland Trail Blazer aja kok. Oh gisi-gisi itu boleh. Giannis ke Miami jadinya. Tapi kan kalau Portugal kalah, amit-amit ya Portugal. Karena ini kan podcast kalau Portugal. gue masih lolos di fase ini masih lolos. Iya kemungkinan masih bisa lah Lu? maksudnya. Portugal lawan Kroasia masih bisa lah, masih bisa. Maksudnya Kroasia tuh walaupun ya udah kan dia kalahnya sama Inggris doang kan gitu. Inggris juga nggak doang sih, tapi Inggris juga mati-matian juga sih Modric. ya. Iya, tapi memang si Portugal menurut gue masih menang sih. Harusnya masih bisa menang lah lawan Kroasia. Gue masih ada, bukan karena ini podcast Portugal ya. Tapi kalau walaupun Kroasia ini tim lumayan cukup fisikal juga. Dan biasanya Portugal ini cukup kesulitan nih lawan tim-tim fisikal kayak si siapa. Oh ya? Kongo, Kata Nuno Kolombia. Mendes. Oh ya? Kata Nuno Mendes. Kuat ya Mal. Kuat, tapi yang lain kagak kuat ini. Kemarin sering jatuh lagi tuh Nuno Mendes tuh. Pegang-pegang kaki lah gue udah aduh. Jangan. Ya itu karena fisikal ini. Dan terus kan telat cover si Nuno Mendes sama Cancelonya. Nah itu harus diperbaiki tuh. Tengahnya juga ada tuh tiba-tiba masukin siapa Ruben Navas ya. Siapa yang pemain Al Hilal? Bukan Al Hilal ya, Al Hilal kan Arab tuh. Ya, yang Wolves dulu di Wolves. Nah kayak gitu-gitu eksperimen kayak gitu jangan tuh maksud gua. Udah main tim yang bener aja. João Neves main, Vitinha juga jangan tiba-tiba diganti. Bayangin Vitinha di babak pertama dia yang paling bagus, di babak kedua dia diganti. Habis itu dia kecaur kan ini tim juga ketika Vitinha cabut. Jadi ya Joao Felix juga harus hati-hati, jangan terlalu mepet ke Bruno Fernandes. Kalau menurut gua emang harus ada adjustment aja. Kalau nanti kita lihat nih kalau formasinya kurang lebih masih sama seperti ketika lawan Kolombia, berat tuh. Joao Felix tuh soalnya di pertandingan kemarin tuh banyak nabrak sama Bruno Fernandesnya kok. Yeah. Jadi Bruno Fernandesnya nggak kreatif jadinya di tengah. Gue juga lebih suka Leao gue, entah kenapa. Nah iya kalau mau Leo dari awal main misalnya gitu, nggak apa-apa. Tapi jadiin striker 2 di depan sama Ronaldo maksud gue gitu. Nggak apa-apa deh formasinya 4-4-2 misalkan gitu. Tetap mau pakai double pivot nggak apa-apa. João Neves sama Vitinha 2 di sini. Kanan kirinya mungkin kalau mau Joao Felix atau enggak. Nah itu sih 4-4-2 berarti di sini harus ada sulit sih posisinya. Berarti kalau mau main Bruno Fernandes, Bernardo Silva, misalkan mau mainin Bernardo Silva gitu ya. Kayaknya di 4-4-2 bisa sih kalau dia masih mau ya. Nah, tapi Ronaldo sama Leo di depan. Di depan. Gitu. Atau Ronaldo kalau mau sama tandemannya, cem-cemannya yang udah pasti tahu cara mainnya. Iya, Joao Felix ya apa-apa depan berdua sama Ronaldo gua. Nah, itu bisa tuh masih bisa. Tapi kalaupun dia masih pakai formasi yang sama, satu Ronaldo di depan, 4-2-3-1. Ya berarti Vitinha, João Neves tetap, Ruben Dias tetap di belakang posisinya tetap sama. Cuma ya itu, nah ini Joao Felixnya nih harus hati-hati sama Netonya. Ya. Kalau mau mungkin Conceição, tapi Conceição kadang-kadang bagus ketika substitusi. Tapi misalkan Conceição udah main dari awal. Conceição? Ya Conceição. Yang Juventus iya. Yang kanan kan? Iya itu kan kenceng, bagus lah ngobrak-abriknya oke lah gitu. Apalagi lawan Kroasia bisa lah diobrak-abrik sama dia gitu. Terus habis itu di kirinya misalkan Leao dari awal Leao Conceição, terus habis itu Bruno Fernandes, Ronaldo. Coba itu deh mungkin. Kalau ada perubahan ya kita lihat deh. Kalau nggak ada perubahan ya sama Vitinha dong. Ya Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Leao, Conceição sama si Ronaldo. Kemarin juga diganti João Neves cepet. Ya ganti masuk ke babak kedua, ganti ya. Cuma kan biasanya mereka Vitinha, João Neves kan main dari awal. Gitu. Nah ini Vitinha-nya diganti, João Neves masuk, Samu kemarin masuk. Nah itu berubah tuh langsung ya skema di lapangan tengah kayak gitu. Karena kan tengahnya juga lumayan cukup mati kemarin tuh kok sebenarnya dia. Bingung mau ngapain. Soalnya Ronaldo ya itu dia. Backnya sih lebih parah backnya sih Mal. Iya. Buset. Tapi ya oke lah Ruben Dias tuh pengalamannya berbicara lah. Maksudnya dia ngasih lihat gua Manchester City juara terus, ngasih lihat sesuatu yang bagus. Kalau nggak ada kipernya si Costa itu nggak nepis. Itu mah udah kebobolan berapa itu? Costa. Ya backnya tuh. Tapi kalau gua notes bukan Ruben Dias sama siapa sih tengahnya tuh? Ruben Dias sama sampai lupa gua tengahnya Portugal backnya. Jadi bukan kesalahan Ruben Dias sama ini, kesalahan Cancelo sama si Nuno Mendes. Iya si Vega. Yeah. Nah itu bagus Vega sama Ruben Dias oke. Tapi si Cancelo sama Nuno Mendesnya terlalu ke depan. Jadi suka telat cover. Makanya kan winger-wingernya Kolombia pada kenceng-kenceng itu. Si Luis Diaz sama yang kanannya pada kenceng-kenceng itu. Bayangin nih pemain tengahnya saking matinya kemarin si Portugal ini. Pemain om-om tua ini si James Rodriguez aja sampai gacor, lebih gacor daripada Vitinha sama si siapa Ruben Navas sih secara statistik.
Ya berarti kan diacak-acak ini tengah sama bapak-bapak tua ini, om tua. Dia gak tua-tua banget sih 34 ya. Walaupun shot on goalnya lebih banyak lawan Kolombia dibanding lawan Kongo loh. Oh ya tapi Kolombianya ada Kongo. Ya itu kan masih caur, maksudnya masih kayak nggak ngerti gue juga itu kenapa kayak stres sendiri tuh, apakah karena fisikal itu tadi Kongo. Cuma si siapa Kolombia bisa ngacak-ngacak pemain tengah itu si Portugal. Nah itu udah pertanyaan besar tuh. Portugal kalau menang ketemu siapa Mal? Antara Belgia nggak? Ininya ya kita lihat bracketnya ya. coba. Iya, Portugal tuh kalau menang dia nah ini dia. Belgia sih. Belgia ya. Iya bener gak? Gue nggak hafal tuh bracketnya sebentar ya. Portugal ya. Portugal tuh kalau menang dia ketemu Spanyol. Astagfirullah. Spanyol lawan siapa? Spanyol tuh lawan Austria. Bukan Spanyol di atas dikit ya? Enggak, Spanyol. Iya kan itu yang viral dari kemarin kalau Portugal menang lawan. Tapi kan dia menang di UEFA Nation League, tenang aja ya. Menang masih dengan pemain yang lengkap lagi. Ada Lamine Yamal, ada Nico. Menurut gue Lamine Yamal masih belum fit 100%. Oh jadi lu masih bisa. Enggak, kemarin gue lihat juga kayak masih masih pakai counterpan gitu. Iya, masih pakai betadine Geliga, koyo. Berasa jago tuh. Ya tapi maksudnya ketemu Spanyol kan kalau udah pernah ketemu lah. UEFA Nation League kan menang, juara Portugal kan. Jadi ya gitu, lawan Spanyol ketemunya. Nah nanti setelah kalau lolos lawan Spanyol antara ketemu Amerika atau Belgia itu. Tapi Belgia Spanyol dulu baru Belgia ya? Iya, tapi Belgia Ghana pun Belgia belum tentu lolos juga lawan Ghana itu. Baru di ujung Prancis kan? Bener gak? Iya, paling atas Prancis kan tadi Jerman udah kalah ya kan. Berarti kan Prancis lawan Swedia dulu. Bener. Terus habis itu ada Kanada udah lolos kan, udah menang lawan Afrika. Terus habis itu si Belanda kalah sama Maroko. Berat lawan Maroko itu. Berat itu. Berat anjir lawan Maroko tuh solid itu dari Piala Afrika tuh. Wush. Bukan lagi pemain-pemain diaspora lagi rata-rata. Gue yakin di hotel tuh Portugal lagi ngupas salak. Nonton. Tuh lu lihat tuh penalti. Jangan aneh-aneh lu. Mental tuh Mal. Mental Morocco. Penalti Iya. Pasti semua nobar tuh, semua tim-tim yang gak main tadi. Iya, lihat lah. Iya minimal di handphone tuh anjrit. Kan calon musuh mereka. Nontonnya juga TVRI. Tethering dong. Ada. Amerika tethering. Tethering kan Amerika kan semua kenceng kok. Kota gua habis tuh. Tolong dong. Mau nonton Maxstream. Iya benar. Ada. Maxstream Ronaldo. Ya gitu ya. Jadi ya gitu. Berat tuh lawan Ghana. Kan kalau Amerika Bosnia mungkin Amerika. Justru Belgia Ghana ini Ghana nih gue curiga Ghana lolos nih. Gua. Iya bisa jadi di Ghana yang lolos, Ghana Amerika lolos. Nah kalau misalkan Amerika, buset yakin juga gue Amerika. Tapi Amerika di bawah Pochettino ini lumayan gacor sih. Jadi mungkin Edin aja. Dzeko ya? Buatnya Edin Dzeko kan? Siapa ya? Oh iya ya yang ngalahin Italia ya itu gue masih kesel tuh Italia sama Bosnia. Nah gitu jadi baru nanti Portugal ketemu antara Prancis atau nggak Maroko. Tapi ya feeling gue mungkin di semifinal bisa jadi kalau Portugal lolos ya kan karena ini podcast Portugal. Portugal Prancis sih kayaknya semifinal. Kan? Itu gacor itu. Kalau si Prancis di atas ketemu siapa aja? Ya itu Jerman. Jerman siapa yang ngalahin Jerman tadi Paraguay. Lolos lah pasti mah. Terus habis itu lawan Maroko dia mungkin. Wah tuh juga. Iya. Kanan Inggris kanan ya. Kanan Inggris. Iya jadi si siapa kalau kita lihat si bracketnya. Ya kan bracket yang kiri. Ini tarik gue cek dulu ya. Kayak walk in the park Argentina jujur jalan di taman jujur. Aduh dia. Cape Verde. Gila itu mah. 5-0 Argentina mah. Lu yakin sampai 5-0 tuh ya? Banyak gol. Iya soalnya memang ini sih bracket gue males ngomongin bracket di sebelah lebih gampang. Cuma gue nggak tahu ya kalau pelatih Cape Verde belaga gila gini. Ini kita udah sejauh ini. Udah bikin gila sejarah aja. Backnya 7 bisa jadi Bal. Parkir bus biarin aja. Back 7 tuh ya. Dan sejarah lawan Messi. Ya tapi memang jangan lupa loh. Tapi memang kalau Prancis ketemu Maroko kan emang berat ya. Tapi kan dia udah ngalahin tuh waktu World Cup Qatar. Iya. Waktu itu di semifinal juga tuh. Iya kan? Bener ya semifinal. Iya semifinal ya. Iya bener ya. Karena perempat finalnya dia ngalahin Portugal tuh. Oh iya semifinal. Iya, Maroko. Nah, itu berat tuh Marokonya kalau ketemu Prancis mah masih lolos Prancis. Kayak semifinal mah Prancis.
Podcast Portugal. Prancis Portugal. Nah, kalau kita lihat bracket yang sebelah kanan, bracket sebelah kanan itu berarti kan Brazil udah lolos tadi. Norwegia sama Irlandia kayaknya Hungari itu Norwegia. Nah, Brazil Argentina pecah sih. Ya mungkin atau bener gak? Ya. Ujung-ujung kan? Soalnya Inggris di ujung bracketnya Brazil. Terus habis itu di bawahnya Argentina lolos lah, ini udah pasti. Mesir di situ ada Swiss ada. Ada kan? Tapi ada. Feeling gue mengatakan bisa jadi nih Mal. Bukan feeling, gue berharap. Karena Argentina kan overpower ya, itu udah pasti lah. Iya. Brazil Portugal seru sih final sih. Brazil Portugal. Tuh rating juga tuh. Masalahnya ada Meksiko nih kan, kalau lu bawa Simpson kan kalau prediksinya matematika ahli ekonomi gagal. Dan siapa tahu prediksinya Simpson ini bener, ayo lu. Lu masih percaya nggak nih detik ini, karena ini secara bracket berbeda loh Meksiko sama Portugal. Harusnya kan tadi Portugal di bracketnya Meksiko kan. Dia seri pindah ke kiri kan. Nah ayo lo, gimana lo? Di Instagram ada teori lebih gila Mal. Nah, teori apa itu? Cuma harus dikasih lihat, tapi gue malas nonton. Iya, yang menyatakan Portugal tuh juara. Oke. Karena udah banyak cluenya. Contoh cluenya Portugal juara. Dari kumpulan di Instagram ya. Iya. Gue dikasih lihat sama si Pamungkas, ada di DM gue tuh. Tapi emang ada di explore gue. Oh, Pamungkas Portugal ya? Enggak, dia menyukai konspirasi dia. Oh, Pamungkas begitu ya? Iya, ngulik dia. Dan terus Main dia bilang, bolanya jago dia. Yeah. Beberapa juara dunia terakhir itu nuansa warna bola itu yang juara ada Mal. Ada bener ya? Ada. Nuansa bola. 2022 tuh banyak birunya. Dikasih lihat. Maksudnya ini datanya ini dikasih lihat. Nah, terus merujuk ke Portugal tuh sampai iklan Adidas. Iklan World Cup nih yang duduk satu-satu. Iya. Oh, ini yang Zidane duduk. Siapa duduk? Oh ya. Terus bangkunya yang nggak dikasih duduk tuh warna merah. Oke. Itu. Oh, ada lagi yang Lego. Lu tau kan yang Lego World Cup? Iya, yang Lego. Yang megang piala kan si Ronaldo. Aku nggak tahu. Ada, weh. Lu coba cek buka. Nanti deh Fajar ditayangin deh. Jadi yang ada anak kecil kan? Yang Lego itu loh, yang masang-masang itu. Iya, yang ada Vini, Mbappe, Messi, Ronaldo kan. Iya. Itu kalau lu buka nanti tampilin sama Fajar. Yang megang piala Ronaldo. Gini gitu maksudnya. Begini depan. Nah, ini kan Vini ngelihat, Mbappe ngelihat, Messi ngelihat. Tapi yang megang lagi letakin itu Ronaldo. Lu ada konspirasi. Gila kita. Nanti lo gue DM tuh di si Pamungkas tuh. Ada tuh. Ada, nanti kirimin ya. Iya bolanya ya. Coba kirimin ya. Gua coba cek deh. Kita lihat berarti warna bolanya. Ini sekarang aja udah. Iya, kirimin aja ke WhatsApp gua. Gak usah jauh-jauh. Coba warna bola Piala Dunia sekarang. Coba kita cek ya. Piala Dunia 2026. Enggak, ini dari Pamungkas ya. Iya, dari Pamungkas nih. Oh, Trionda kan. Warnanya warna Portugal sih. Podcast Portugal. Ya pasti bilang bola warna Portugal. Iya. Tuh kan warnanya tuh Portugal banget tuh. Tuh. Nih gue DM lu di IG aja Bal. Iya, Adidas Trionda. Bahkan ini ada satu. Nih kelihatan gak nih Jar? Coba Jar. Kelihatan gak Jar? Majuan lagi. Kelihatan gak? Kelihatan ya? Tuh, warna belakangnya tuh guys. Ya, itu warna bendera Portugal itu, yang merah hijau. Tuh gue DM lo itu. Merah hijau. Coba kita lihat ya. Gue DM lo tuh. Oh, ini kalau Portugal juara beneran Isospeed meledak itu. Gue gak. Oh, ada ininya, ada konspirasinya ya. Ada data-datanya dan Script itu leak ya. Dibandingkan dengan ke Fajar. 2022 pun begitu. Iya. Oh, ini biar podcast kita kena copyright nggak ya, biar kredibel kita tayangin aja langsung. Biar penonton lihat ya kan. Guys, ini lihat tayangannya ya, nih tampil sama editor. Ini dia tayangannya guys. Nih. I can tell you exactly who's going to win this year's World Cup just by looking at the logo. We all know the Super Bowl conspiracy. Every year they give us the Super Bowl logo at the beginning of the year, and the colors from that logo happen to be the colors of both teams that end up playing in the Super Bowl. We all know there's a script for the NFL. Well, FIFA has a script too, and it's right in front of our faces, and it's been very obvious this whole time. However, the World Cup logo itself is always black and white. But what you might not know is that every World Cup has official colors, and those colors
colors just happen to correlate with the winner every single year for at least the last 3 World Cups. In 2022, Argentina won. These are the official World Cup colors for 2022. That's Argentina's flag. Blue, yellow, and the outline of the sun is that exact dark maroon. This year's colors, green, blue, red, and then 2 shades of gray. My first thought, an underdog team, but Morocco. However, they are missing the blue. The more obvious option is Portugal. You might be thinking, well, Portugal is red and green, but they also don't have the blue. I challenge you to zoom in on their flag. Those dice-looking things, which I'm not sure what they are not black. They are navy blue. So if you believe in conspiracy theories or just, I don't know, facts, Portugal is winning the World Cup and FIFA leaked the script. They wrote the script. They wrote it in. Portugal's winning this year. Tuh, udah dilihat ya? Iya. Jadi itu dari Pamungkas tuh ya? Iya. Percaya lu sama konspirasi ini? Enggak. Cuma apa ya? Gue lihat beberapa kali sih. Jadi kayak anjing yang bener nih. Anjing. Bisa jadi. Itu iklan FIFA World Cup tuh. Ya, kalau yang Lego tuh ada nih yang Lego. Ada FIFA World Cup tuh bangkunya dikosongin mal. Iya. 2026 bangkunya itu warna merah, marun, merah Portugal. Iya, konspirasi Lego World Cup Ronaldo megang piala. Gua tahu gitu. tak kalah lagi. Ada, iya kan biarin aja. Kalau kalah mah ya udah. Iya, apa konspirasi Lego World Cup Ronaldo yang megang piala. Coba kita cek ya. Coba. Ada nih, coba kita lihat image-nya nih. Mana ya yang itu ya, yang dia masang terakhir itu ada tuh kemarin. Oh ini dia. Nanti ditampilin nama Fajar nih. Jar nanti ini Jar ya. Ntar coba majuin aja dulu ke layar. Kelihatan gak Jar? Kelihatan? Apa keterangan layar gua? Enggak, aman nih. Itu dia guys konspirasinya nih guys. Kalau kalian lihat nanti manual aja deh nih tampilin. Aman ya Jar ya? Kelihatan ya? Dah balikin lagi Jar. Nah itu nih ini nih lihat nih. Kalau lu belum lihat kan? Itu Ronaldo yang megang. Dia doang yang lainnya itu belum nyampe ke situ gitu ya. Iya, Messi-nya belum nyampe, Ronaldo megang, Vini juga belum sampai tangannya, Mbappe juga tangannya masih jauh. Messi belum. Ya itu konspirasinya. Iya. Tuh, Lego bersiap menyambut Piala Dunia. Nah, di situ Ronaldo tuh yang megang bolanya, megang pialanya. Anjing, gila podcast kita konspirasi, Bos. Itu dia ya. Jadi ya semoga aja ya kok ya, kita enggak tahu ya. Kalau kita sampai final kita nyayur sih kok. Gue nyayur sih. Podcast kita ini kok podcast Portugal. PP ini podcast Portugal. Kayaknya nanti pas tayangin ini nanti ini Jar ya. Kan lu di kiri podcast bola, kanannya bendera Portugal ya. Jadi kanan kiri ada bendera Portugal sama ini tolong ya Jar ya. Bentar ya. Iya. Apa ini? Nah, ini lu cari yang Piala Dunia. Yang tersisa kursinya warna apa? Di sebelah kanan? Ada warna Argentina juga biru. Ya itu kan Argentina tahun lalu. Messi-nya berdiri itu. Harus Messi duduk. Kelihatan Jar? Apa nanti lu harus tampilin di manual? Ya itu. Kelihatan nggak? Kelihatan aman ya? Kalau nggak gue WhatsApp lu juga tuh. Nggak apa-apa. Nanti kan kalau kelihatan di ini. Tapi warna bangkunya jujur. Iya benar. Endingnya apa tuh? Putih anjing itu belakangnya, sampingnya. Berarti nextnya siapa yang juara? Putih. Inggris. Is coming home. Football coming home itu. Kelihatan tadi Jar ya? Aman ini kelihatan kan, netizen ya guys ya. Ini kan Pogba 2018 mal. Pogba 2018. Ininya Argentina. Nah yang merah Bavom Zap. Bahaya ini dia. Gila podcast kita berbobot konspirasi. Jujur. Kita lihat ya. Ya semoga ya kita nanti kita lihat lawan Kroasia. Berarti gini deh, nanti kan Jumat pagi jam 6 tuh. Iya. Kan gue pasti lanjut tidur dulu tuh abis nonton di rumah kan, lanjut tidur. Lu kan nobar tuh. Berarti lu kemana lagi abis nobar lu kemana? Gue gak tahu. Paling pulang dulu mungkin ya. Gue kan. pilih tidur cepet kayaknya tuh. Oh, supaya nanti abis itu lu lanjut aja. Lanjut, udah berkegiatan lah. Abis sholat Jumat OTW kita. Kalau nanti kabarin aja, OTW dulu. Coba ya. Iya, OTW dulu. Aman nggak jadwal? Cek dulu. Jumat ada apa? Jam 2 sama Dustin. Kemana lo sama Dustin? Dia ada podcast di Radio Dalam sekarang baru. Podcastnya dia? Podcastnya dia. Nah habis dari situ aja kan dekat Radal. Nah itu bisa deh. Nah berarti jam berapa lu Radal? Ke Radal Dustin? Jam 2 ya 3:30 sini lah. Ya 3:30 sini ya. Habis itu baru kita, habis itu lu cabut lagi kan pasti kan? Iya. Oh tadinya gue langsung edit tuh. Bisa Jar, lu langsung edit Jar. Maksudnya hari itu gak usah ada yang tayang. Gak apa-apa upload jam 9 malam tapi langsung edit. 3:30 kita shoot, langsung edit aja di sini. Langsung tayangin bisa? Nah bisa.
Jadi nggak apa-apa tayang. Guys, jadi buat hari Jumat biar langsung tayang kok. Siapa tahu menang kok. Amin. Nggak ada podcast gue hari Jumat sengaja. Maksudnya itu maksimalin itu tuh. Ya gue Fajar gue liburin aja. Maksudnya udah biar nggak ada ngedit. Jadi ngeditnya nanti habis tag kita 4:30 ke 4:30 beres lah ya gitu. Ya udah langsung diedit. Nggak apa-apa gue naik jam 9 setengah 10. Pokoknya naik hari itu. Jelas. Jadi tuh ya. Siap. Aman Jar ya. Naik hari itu gitu. Jadi lu gak usah ngedit hari Jumat. Aman Jar, Kamis saja Jar. Oke, berarti guys nanti kita ketemu hari Jumat. Semoga kalaupun gak kekejar, misalkan Kak Fajar ternyata gak kekejar, ya Sabtu pagi lah. Sabtu pagi lah. Tapi kan udah dicicil edit di sini. Lu pulang langsung diedit sama Fajar. Iya. Ntar udah siap ruangan Fajar untuk ngedit podcast Portugal ini. Cabi. Ya, jadi gitu ya. Jadi kita Jumat kita ketemu guys. Insya Allah walaupun agak malam nih tayangnya, gue informasi aja. Tapi nanti Jumat bakal tayang. Kalaupun ternyata nggak kepegang banget ya mungkin masih Sabtu pagi atau Sabtu siang. Cuma kita akan langsung podcast lah. Karena gue takutnya kalau tayang Sabtu euforianya udah Argentina sama Cape Verde kan. Pagi soalnya ya. Iya pagi. Iya bener ketutup tuh. Ketutup kita tayang. Apalagi kalau kita kalah Portugal. Jangan podcast hari terakhir dong kita. Ya gitu ya guys ya. Jadi thank you udah nonton episode kali ini podcast Portugal. Nanti kita ketemu lagi hari Jumat. Mantap.